Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erma Wigati dari SMP Negeri 5 Anggana, calon guru penggerak angkatan 11. Dalam video ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi saya setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang pertama saya menganggap bahwa pengajaran dan pendidikan itu sama. Yang kedua, saya memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan minat dan kemampuan murid. Ketiga, murid dikatakan belajar ketika murid menguasai materi dan bisa mengerjakan asesmen yang sesuai dengan kompetensi dasar dan mendapat nilai di atas KKM. Keempat, dalam pembelajaran peran guru lebih dominan. Kelima, pembelajaran di kelas saya masih berfokus pada tercapaian KKM dengan mengutamakan aspek kognitif daripada aspek keterampilan dan sikap murid. Dan yang keenam, tuntas menyampaikan materi pembelajaran, maka saya anggap tugas saya selesai. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan saya merefleksikan diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sadar bahwa selama ini apa yang saya lakukan dan apa yang saya pikirkan kurang tepat. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengubah mindset dan perilaku saya. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada murid. Murid yang memegang kendali dalam pembelajaran. Ketiga, menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Murid memiliki keunikan sendiri. Saya tersadar bahwa dengan perbedaan akan membuat pembelajaran lebih berwarna. Keempat, saya bukan satu-satunya sumber belajar murid. Kelima, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar anak semangat dan termotivasi untuk belajar. Dan yang keenam, sebagai guru, saya sudah seharusnya menuntun murid menumbuhkan potensi dan bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, saya akan mengubah mindset saya terlebih dahulu. Dahulu saya pikir bahwa anak-anak itu selembar kertas kosong yang tidak tahu apa-apa, dan saya meyakinkan diri saya bahwa anak-anak itu terlahir dengan potensinya masing-masing walaupun masih terlihat samar. Yang kedua, saya akan merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif yang berpihak pada murid. Yang ketiga, menerapkan konsep bahwa murid bebas menentukan cara belajarnya. Yang keempat, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang kelima, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Adapun kesimpulan yang saya ambil setelah mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, pengajaran dan pendidikan itu berbeda. Pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Yang kedua, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Ketiga, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Perlunya penanaman budi pekerti yang baik, pendidikan yang humanis dengan konsep sistem AMONG, memberi teladan dan memberikan motivasi dan memberikan dorongan.